Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humam Perkasya. NIM saya 22810200018. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelas 2A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengantar semantik. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengantar semantik. Semantik yaitu berasal dari kata Yunani sema, yang artinya nomina atau tanda, atau dari samoina, yang artinya verba atau menandai. Maksudnya yaitu studi tentang hubungan antara suatu pembeda linguistik dengan hubungan proses mental atau simbol dalam aktivitas bicara. Di dalam pengetahuan ilmu semantik terdapat 9 jenis makna, yaitu yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang bersifat tetap. Oleh karena itu, makna ini sering disebut dengan makna yang sesuai dengan kamus. Makna leksikal juga termasuk ke dalam unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya, dan mempunyai unsur-unsur bahasa lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Menurut Krida Laksana tahun 1984 halaman 120. Terus yang kedua yaitu makna gramatikal. Apa sih makna gramatikal? Makna gramatikal adalah bahwa makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kata ini sudah mengalami proses gramatikalisasi, baik pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan. Maka makna gramatikal ini disebut makna kontekstual atau makna situasional. Namun bisa pula disebut makna struktural karena proses dan satuan-satuan gramatikal selalu berkenan dengan struktur ketatabahasaan menurut Cher tahun 2009 halaman 60. Contoh makna gramatikal ini adalah kata kuda berkuda, kuda-kuda. Lalu yang ketiga yaitu ada makna referensial. Apa sih itu makna referensial? Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kumbang, biru, dan buku adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Lalu yang keempat ada non referensial. Apa sih itu makna non referensial? Yaitu ada kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya kata dan, atau, dan, karena. Nah, kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Lalu yang kelima ada makna kata denotatif. Makna kata denotatif. Apa sih makna denotatif? Makna denotatif adalah pengertian makna kata yang sebenarnya. Artinya, makna kata tersebut tidak mendapat tafsiran lain yang agak menyimpang dari makna sebenarnya. Contoh, ayam itu mati, dalam kurung tidak bernyawa. Makna yang keenam yaitu makna konotatif. Apa sih itu? Apabila kata itu mempunyai nilai rasa baik positif maupun negatif. Positif dan negatifnya nilai rasa sebuah kata seringkali juga terjadi sebagai akibat digunanya reference kata itu sebagai sebuah perlambang.
Jika digunakan sebagai lambang sesuatu yang positif, maka akan bernilai rasa yang positif, dan sebaliknya. Seperti kata santri, siswa, gadis. Lanjut, makna yang ketujuh yaitu asosiatif. Makna asosiatif apa sih? Makna kata yang berkenan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Lanjut, makna yang kedelapan yaitu idiomatik. Makna idiomatik adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Idom dibedakan menjadi dua, yaitu idom penuh dan idom sebagian. Idom penuh adalah idom yang semua unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Contohnya, banting tulang artinya kerja keras, meja hijau artinya pengadilan, jam karet. Sedangkan idom sebagian adalah idom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri. Contohnya, daftar hitam artinya daftar yang berisi nama-nama orang yang dicurigai atau dianggap bersalah. Lanjut, makna yang kesembilan yaitu peribahasa atau figuratif atau kiasan. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Contohnya, peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna ikhwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersuara memang selalu berkelahi, tidak pernah damai. Pada ilmu semantik terdapat juga relasi makna. Relasi makna adalah hubungan antara makna yang satu dengan makna kata yang lain. Prinsip relasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, prinsip kontiguitas, yang kedua, prinsip komplementasi, yang ketiga, prinsip overlapping, yang keempat, prinsip inklusi. Prinsip kontiguitas yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa beberapa kata dapat memiliki makna sama atau mirip. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut sinonim. Lalu yang kedua, penjelasan itu prinsip komplementasi, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna kata yang satu berlawanan dengan makna kata yang lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut antonimi. Yang ketiga itu prinsip overlapping, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa satu kata memiliki makna yang berbeda atau kata-kata yang sama bunyinya tetapi mengandung makna berbeda. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut homonimi dan polisemi. Lalu yang keempat yaitu prinsip inklusi, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa suatu kata mencakup beberapa makna kata lain. Prinsip ini
dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut hiponimi. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yang terkait dengan semantik, yaitu relasi semantik. Relasi semantik terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim adalah relasi makna antar kata atau frasa kalimat yang maknanya sama atau yang biasanya disebut dengan sameness of meaning, seperti saya, aku, hamba, beta, gua, aneh, jenuh atau bosan, mungil atau kecil, sukar atau susah, perempuan, wanita, cewek. Lanjut yang kedua yaitu ada polisemi. Apa sih itu polisemi? Polisemi menunjukkan bahwa satu kata atau frasa memiliki lebih dari satu makna, seperti bisa. Nah, itu ada maknanya racun ular, dapat, mampu. Terus kursi bisa tempat duduk atau kekuasaan atau jabatan. Nah, lanjut ada yang ketiga yaitu homonim. Apa sih itu homonim? Homonim adalah kata yang memiliki kesamaan tulisan dan pelafalan tetapi maknanya berbeda, seperti tahu, yaitu mengerti. Tahu itu makanan bisa. Dari kedelai putih yang digiling, halus, direbus dan dicetak. Lalu selanjutnya ada antonim. Apa sih itu antonim? Antonim opsi makna relasi antar kata yang bertentangan makna, seperti panas lawan katanya dingin. Selanjutnya ada hiponim. Apa sih itu hiponim? Hiponim adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain, karena ada kelas atas yang mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil dan ada kelas bawah yang merupakan komponen yang tercakup dalam kelas atas. Kata yang berkedudukan di kelas atas ini disebut superordinat, dan kata yang berada di kelas bawah disebut hiponim. Istilah superordinat dan hiponim adalah istilah semantik. Contoh, nama, Januari, Februari, Maret, April. Contohnya yaitu nama Januari, Februari, Maret, April. Hiponim dari kata bulan. Ikan adalah superordinat dari hiponimnya. Tongkol, gabus, lele, teri. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang pengetahuan semantik. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.